Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang Clinical Decision Support System atau CDSS berbasis kecerdasan buatan. Topik ini penting karena perkembangan teknologi, khususnya AI, sangat berpengaruh dalam layanan kesehatan. Selanjutnya, kita akan membahas latar belakang mengapa CDSS menjadi sistem yang semakin dibutuhkan. Perkembangan teknologi informasi, terutama kecerdasan buatan, telah mengubah cara layanan kesehatan bekerja. AI mampu menganalisis data pasien dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat. Hal ini membantu tenaga kesehatan dalam melakukan diagnosis, memprediksi kondisi pasien, serta membuat keputusan klinis yang lebih tepat. CDSS hadir sebagai solusi yang memberikan rekomendasi dan peringatan data sehingga proses pelayanan menjadi lebih aman, efisien, dan berkualitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penulisan. Yang pertamanya itu, poin pertama menjelaskan konsep AI dan CDSS. Tujuan pertama adalah mengenalkan apa itu Artificial Intelligence atau AI dan juga Clinical Decision Support System atau yang bisa kita kenal dengan CDSS, supaya semua orang paham atas dasar-dasarnya. Yang kedua, poin kedua menguraikan bagaimana CDSS diterapkan di klinis, keperawatan, dan kebidanan. Setelah tahu konsepnya, dijelaskan bagaimana CDSS digunakan dalam praktik nyata, misalnya di pelayanan dokter, perawat, dan juga bidan. Tujuan yang ketiga yaitu menilai dampak CDSS terhadap kualitas dan keselamatan pasien. CDSS ini dia membantu tenaga medis untuk mengambil keputusan yang akurat dan cepat sehingga kualitas pelayanan meningkat. Selain itu, sistem ini dapat mencegah kesalahan seperti interaksi obat yang berbahaya sehingga keselamatan pasien lebih terjamin. Dan tujuan yang terakhir yaitu mengidentifikasi tantangan dan strategi penerapan AI CDSS. Tantangannya itu meliputi kualitas data, kesiapan tenaga kesehatan, integrasi dengan sistem rumah sakit, serta privasi data. Strateginya itu seperti memberikan pelatihan, memperbaiki manajemen data, membuat sistem yang mudah digunakan, dan memastikan regulasi serta keamanan data terpenuhi. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar AI dan CDSS. Jadi menurut Rules dan Nurti menjelaskan bahwa AI adalah disiplin yang mengembangkan sistem komputer mampu melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia seperti belajar, beradaptasi, dan mengambil keputusan. Dalam kesehatan, AI diwujudkan melalui algoritma machine learning dan deep learning yang mempelajari data klinis untuk membangun model prediksi diagnosis, risiko, dan rekomendasi terapi. CDSS sendiri merupakan sistem informasi yang memberikan saran atau peringatan untuk mendukung keputusan klinis. CDSS dapat membantu menganalisis data pasien, mengidentifikasi masalah keperawatan, dan menentukan intervensi yang tepat. Chen et al. Pada tahun 2023 membedakan CDSS menjadi dua jenis. Yang pertama itu sistem berbasis pengetahuan atau if-then-else dan sistem non berbasis pengetahuan yang menggunakan algoritma AI yang belajar dari data RME. Saat ini banyak rumah sakit telah mengintegrasikan CDSS dengan RME sehingga rekomendasi klinis dapat muncul secara otomatis ketika tenaga kesehatan mengakses atau memasukkan data pasien. Nah, CDSS itu terdiri dari data klinis. Nah, data klinis adalah data kesehatan pasien yang menjadi dasar analisis CDSS. Contohnya, ada rekam riwayat medis pasien, kemudian ada tes laboratorium, kemudian juga ada tanda-tanda vital pasien, dan obat yang sering dikonsumsi oleh pasien. Nah, tujuannya yaitu untuk memberikan rekomendasi yang relevan kepada pasien. Nah, yang kedua itu ada basis pengetahuan atau model AI. Bagian ini berisi knowledge base, yaitu berisi pedoman klinis, aturan medis, atau model kecerdasan buatan. Nah, tujuannya untuk menyediakan acuan ilmiah untuk memberikan rekomendasi yang relevan kepada pasien. Nah, yang ketiga itu ada mesin inferensi. Nah, bagian ini atau mesin ini adalah komponen inti dari CDSS yang bertugas mengolah data pasien dan menerapkan aturan atau model AI untuk menghasilkan rekomendasi klinis. Nah, ibaratnya mesin ini pengambilan keputusan di dalam sistem ini. Nah, kemudian yang terakhir ada antarmuka pengguna terintegrasi RME. Nah, bagian ini memudahkan tenaga kesehatan melihat dan menggunakan rekomendasi langsung dari rekam medik elektronik tanpa membuka aplikasi lain. Kemudian saya akan melanjutkan
tentang contoh CDSS. Yang pertama, itu deteksi interaksi obat. Yang dimana maksudnya adalah sistem mendeteksi interaksi obat supaya pasien tidak kena efek samping yang berbahaya. Kemudian yang kedua, ada screening penyakit kardiovaskular. Maksudnya adalah screening untuk mengetahui resiko penyakit jantung agar pasien lebih cepat ditangani. Kemudian yang ketiga, ada dukungan diagnosis pada pasien anak. Jadi ini maksudnya adalah untuk membantu dokter ataupun tenaga medis untuk mendiagnosis penyakit pada anak dan dapat membantu dengan cepat dan tepat. Baik, selanjutnya ada efektivitas AI di dalam bidang kesehatan. Nah, yang pertama itu ada penurunan kesalahan input data. Tinggi batangnya sendiri sekitar 15%. Artinya, penggunaan AI ini sangat membantu mengurangi kesalahan manusia dalam memasukkan data medis. Nah, kesalahan input data ini bisa sangat berpengaruh pada diagnosis dan juga perawatan, sehingga penurunannya itu sangat penting. Selanjutnya yang kedua itu ada peningkatan akurasi prediksi klinis. Nilai pada grafik sekitar 11 hingga 12%. Ini menunjukkan bahwa AI sangat mampu meningkatkan ketepatan prediksi klinis. Misalnya prediksi penyakit, resiko pasien, dan juga rekomendasi keperawatan. Nilai tertinggi ada di angka 20%. Ini berarti bukti bahwa AI ini tidak hanya membantu secara teori, tetapi juga membantu secara keperawatan untuk meningkatkan hasil perawatan pasien di dunia nyata. Jadi kesimpulan dari diagram ini yaitu bahwa AI ini berdampak positif dalam dunia kesehatan. Contohnya itu yang pertama mengurangi kesalahan input data, yang kedua meningkatkan akurasi prediksi medis, dan yang ketiga memberikan peningkatan terbesar pada hasil klinis yang nyata. Langkah penerapan CDSS dimulai dari penyesuaian alur kerja keperawatan, pelatihan perawat, serta integrasi sistem dengan data pasien yang ada. Misalnya, sistem dapat memberikan tanda komplikasi atau risiko jatuh terhadap pasien, kemudian juga dapat memberikan notifikasi ke perawat agar perawat segera mengambil tindakan. Hasilnya, waktu dokumentasi menjadi lebih singkat, kemudian juga penanganan dan diagnosis menjadi lebih tepat, serta keselamatan pasien meningkat. CDSS tidak menggantikan peran perawat, melainkan berfungsi sebagai alat bantu untuk memperkuat keputusan klinis. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat dan dukungan pelatihan, maka CDSS dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta efisiensi kerja di rumah sakit. Selanjutnya, dampak AI CDSS. Jadi, yang pertama, menurunkan kesalahan obat. Jadi, AI CDSS dapat mendeteksi potensi kesalahan resep, interaksi obat, alergi, atau dosis yang tidak sesuai, sehingga risiko medication error berkurang. Yang kedua, meningkatkan keselamatan pasien. Dengan analisis data yang lebih cepat dan akurat, sistem memberikan rekomendasi klinis yang lebih tepat, sehingga tindakan medis menjadi lebih aman dan sesuai standar. Nah, selanjutnya, AI ataupun SDSS juga dapat meningkatkan efisiensi dan alur kerja. Aldosari pada 2023 menemukan bahwa penggunaan SDSS dapat meningkatkan persepsi keselamatan pasien, terutama dalam kerjasama antar tim. Juga dapat meningkatkan efisiensi alur pergantian tugas dan juga pelaporan insiden. Selanjutnya, AI juga dapat mendukung keputusan berbasis bukti. Tercontoh, dalam penggunaan obat, tinjauan oleh Perwirani dan Puspitasari 2023 menunjukkan bahwa SDSS secara konsisten digunakan dapat mengurangi efek samping obat, terutama bila terintegrasi dengan sistem-sistem seperti e-prescribing dan juga RMI. AI juga dapat mengurangi beban kerja perawat melalui otomatisasi dokumentasi ataupun penentuan prioritasi pasien. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan CDSS. Terdapat 5 tantangan. Yang pertama itu ada privasi dan keamanan data. Data pasien sangat sensitif sehingga rawan terjadi kebocoran bila sistem tidak aman. Yang kedua itu ada bias algoritma. Model AI bisa memberikan rekomendasi tidak akurat jika datanya tidak mewakili semua kelompok. Yang ketiga itu ada tanggung jawab hukum. Jika CDSS salah memberikan informasi, maka sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab.
Yang keempat, penerimaan pengguna seperti tenaga kesehatan bisa kurang percaya atau kurang paham menggunakan CDSS karena literasi digital rendah. Yang kelima, ada ketergantungan berlebihan seperti pengguna bisa terlalu bergantung pada AI dan mengabaikan penilaian klinis. AI CSDM meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keselamatan pasien, namun butuh kesiapan SDM, regulasi, dan infrastruktur. Selanjutnya adalah sarannya. Nah, saran yang pertama adalah fasilitas kesehatan meningkatkan integritas dari RMA dan juga pelatihan dari CDSS. Yang kedua, tenaga kesehatan memahami cara kerja dari AI. Dan ketiga yaitu pemerintah menyusun regulasi dengan standar AI. Dan terakhir, akademisi memperbanyak riset AI di dunia kesehatan.